Jadi makhraj huruf nun itu memiliki dua makhraj, yakni satu makhraj mukammal, artinya makhraj yang disempurnakan. Makhraj mukammil, makhraj yang menyempurnakan. Huruf nun kalau tidak ada makhraj mukammil, dia tidak akan sempurna. Huruf nun jika tidak ada makhraj mukammil, dia tidak akan sempurna. Maka sempurnanya huruf nun disertai dengan masuknya getaran dengung di dalam hidung. Masuknya getaran dengung di dalam hidung. Kapan? Saat dia sukun dan ketika dia bertasydid. Ketika huruf nun tersebut berharokat, maka jalurnya pindah, tidak boleh lagi melewati rongga hidung, melalui apa? Melainkan melalui al apa? Kemarin sudah disampaikan al-jawuf. Bagaimana cara mendeteksi huruf nun itu tampak sempurna? Jika kita ucapkan huruf tersebut, kemudian kita tutup hidungnya, maka akan tersumbat, langsung mampet ya. Nah, itu sempurnanya huruf nun ketika diucapkan seperti itu. Coba praktekkan semuanya. Tutup hidung, jika mampet, itulah sempurnanya huruf nun. Contoh ya. Ya, mampet. Mampet semua ya. Dan huruf nun termasuk huruf yang digunakan untuk memperindah bacaan. Kenapa? Suara yang masuk hidung itu mesti indah. Suara yang masuk hidung mesti indah. Maka kita jangan sampai terfitnah ketika mendengar bacaan yang indah. Bisa jadi itu merupakan kesalahan. Jangan terfitnah ya. Banyak orang terfitnah, bisa nangis. Kenapa bacanya indah? Padahal bisa jadi salah. Karena yang boleh masuk rongga hidung itu hanya huruf mim dan nun. Itu saja syaratnya ketika dia sukun dan bertasydid. Kalau tidak bertasydid, tidak sukun, tidak boleh. Ya, PR-nya orang Indonesia itu apa? Semua huruf masuk hidung. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk hidung. Kenapa? Faktornya karena pelit membuka rahang. Tidak bergerak. Kan di dalam 10 pengantar kaidah ilmu tajwid itu, poin yang ke-7 sudah dijelaskan. Ada yang hafal? Poin ke-7 di 10 pengantar ilmu tajwid, babnya karakteristik bacaan Al-Quran kita bertajwid. Di situ ada 5 poin. Ada yang hafal? Ada yang baca aja? Atau ada yang dibuka-buka bukunya? Atau buka tutup di sini? Vokalnya jelas. Dia lagi Arab. 2. Vokalnya jelas. Itu vokalnya jelas. Kalau saya baca tapi malas bergerak mulutnya, vokalnya jelas gak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beresiko masuk rongga hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ke-8-nya ada nasihat kesalahan-kesalahan di poin yang kedua. Pak Hodo dibaca. Kedua. Iya, poin yang ke-8. Poin yang kedua. Kesalahan. Vokalnya berantakan. Ya? Vokalnya berantakan dalam kurung. Vokalnya sembarangan. Ya, dalam kurung. Tidak jelas. Hukumnya ya berantakan. Tidak ada, masih di poin yang kedua. Dalam kurung ada tambahannya harusnya. Oh, ini belum ada. Periksa, vokalnya berantakan saja. Vokalnya berantakan. Nasihatnya dalam kurung ya, tidak boleh membaca Al-Quran seperti orang mengunyah makanan. Oh. Coba kita ngunyah makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggak? Tidak jelas kan? Tidak jelas. A, I, U-nya tidak jelas. Itu bisa mengakibatkan semua huruf masuk ke rongga hidung. Tapi kalau pergerakan rahang kita jelas, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang masuk kecuali mim saja. Nah, coba kita praktekkan nih. Tutup hidung. Nanti yang akan terdengar sangonya hanya huruf mim saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa yang dari awal sampai ujung masih masuk rongga hidung? Acung. Bismillahirrahmanirrahim.
3. Hati-hati, di sini ada yang keras banget kiri saya. Semuanya terlihat ya. Bener lah. Benar Prof, betul. Benar masuk hidungnya. Alhamdulillah, insyaallah keren ya. Ya apa-apa, itu kesalahan, meskipun kesalahan khafi, kesalahan yang ringan, tapi tetap kesalahan yang kita harus berusaha untuk membenahinya agar bacaan Al-Quran kita jauh lebih tepat lagi, ya, tepat lagi. Apalagi di faswatul lisan ini betul-betul ketat, salah satu saja tidak diluluskan. Satu salah ketika kita mengikuti ujian tidak lulus. Tapi ini bukan menakut-nakuti ya, artinya apa? Supaya kita lebih lagi. Karena ada metode yang hanya sekedarnya saja kemudian dikasih syahadah. Kurang ada tantangan dan penjagaan kita berkurang. Ya, sekedarnya saja dapat syahadah, kurang ada tantangan. Sip. Kita pahami sifatnya sekarang. Huruf nun memiliki 5 sifat. 5 sifat. Yang pertama jahar, dia tidak mengalirkan nafas. Hati-hati ketika kita beli nanas jangan beli nanas. Beli nanas, ya. Nanas biasa saja, jangan beli nanas, tidak. Kemudian huruf nun sifat yang keduanya itu mengalir nafas tapi sejenak saja. Tawassut namanya. Jadi antara syiddah dan rokhawah. Kalau syiddah itu seperti ini gambarannya. Syiddah itu seperti ini. Tawassut seperti ini, rokhawah seperti ini. Gambarannya seperti itu ya. Enggak terlihat ya? Kecil. Pelit saya ini. Ini syiddah. Ini tawassut. Dan ini rokhawah. Gambarannya seperti itu. Jadi aliran nafasnya itu kalau rokhawah dia mengalir sempurna. Kalau ini hanya pertengahan saja. Pertengahan saja. Kalau ini mutlak dia menutup. Ya, jadi tawassut itu diibaratkan mengalirnya hanya setengah daripada rokhawahnya. Ya, setengah daripada rokhawah. Kalau rokhawah mengalir sempurna, sedangkan huruf nun hanya sekedar saja. Hati-hati ya, mana yang betul? 1, 2, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 1, 2. Sudah rumusnya satu semua sepakat. Praktekkan sekarang, silakan. Ada yang kena lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lagi. Nah, ada yang kena lagi. Sekali lagi. Sip. Satu. Kenapa tidak boleh en kalau itu sudah mendahulukan hamzah? Bedakan ya antara dengan itu kena hamzah dulu. Nggak boleh ada 2 huruf dalam sukunnya nun. Ya, 1, 2, 3. Ada yang kena lagi. Caranya bagaimana? Sentuhkan dulu makhrajnya. Ujung lidah ke langit-langit. Sentuh dulu baru suara keluar. Ya, 1, 2, 3. Sudah bisa bedakan ya mana yang kecampuran hamzah, mana yang murni huruf nun. Sip.